Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Benarkah haram memotong rambut dan memotong kuku bila kita mau berkurban? Untuk mendapatkan jawabannya, simak video ini sampai selesai. Pertanyaan ini kerap kali ditanyakan, baik di dalam kajian-kajian maupun di dalam obrolan-obrolan. Memang benar bahwa di antara hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang berniat untuk menyembelih kurban, untuk selama beberapa waktu tidak mencukur rambut dan memotong kukunya hingga selesai penyembelihan hewan kurban tersebut. Hal ini memang ada dasarnya, namun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, maka kita harus memahami dulu pengertiannya. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzabnya menjelaskan, yang dimaksud dengan larangan mengambil kuku dan rambut, yaitu larangan memotong kuku atau membelah atau dengan cara lainnya. Larangan menghilangkan rambut adalah menghilangkan rambut dengan dicukur, memotong, mencabut, membakar, mengambil dengan kapur, atau dengan cara yang lainnya. Apakah itu rambut ketiak, jenggot, rambut kemaluan, rambut kepala, dan rambut-rambut yang tumbuh di dalam tubuh kita. Adapun dasar ketentuan bagi penyembelih hewan kurban untuk tidak mencukur rambut atau memotong kukunya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah," bila kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiyya, dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka jagalah rambut dan kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain hadis barusan, juga ada hadis riwayat Sahih Muslimnya yang datang dengan redaksi dan lewat jalur yang berbeda, namun materinya masih sejalan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalal ashru wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'a." Bila telah memasuki hari ke-10 dan seseorang ingin berkurban, maka janganlah dia ganggu rambut kurbannya dan kulitnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu dari hadis yang lain, Rasulullah SAW pun bersabda, "Man kana lahu zibhun," orang yang punya hewan untuk disembelih sebagai kurban, yadbahuhu fa ahalla hilalu dzulhijjah, lalu datanglah hilal bulan Zulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a, hendaklah jangan mengambil dari rambut dan kukunya sedikit pun, hatta yudhhiya, hingga selesai menyembelihnya. Hadis riwayat Abu Daud. Namun sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah hadis barusan itu menjadi dasar masyru'iyah atau tidak? Dan kalau menjadi dasar masyru'iyah, mereka berbeda apakah hukumnya memang sunnah atau kewajiban. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Al-Majmu'nya bahwa setidaknya ada 5 pendapat yang berbeda, yaitu makruh atau karohah tanzih, haram karohah tahrim, makruh cukur rambut tapi tidak makruh potong kuku, bukan makruh tapi khilaful aula, dan tidak makruh kecuali bila telah masuk 10 hari dan berniat untuk menyembelih. Dalam hal ini, mazhab Imam Hanafi tegas mengatakan bahwa tidak ada dasar kesunahannya untuk melarang orang yang menyembelih hewan kurban itu memotong kuku dan rambutnya. Alasannya, karena orang yang ingin menyembelih hewan kurban tidak diharamkan untuk berpakaian biasa dan berjima. Adapun hadis barusan, menurut mazhab ini merupakan ketentuan bagi mereka yang berihram saja, baik ihram karena haji atau ihram karena umroh. Sedangkan mereka yang tidak dalam keadaan berihram, tidak ada ketentuan untuk meninggalkan cukur rambut dan memotong kukunya. Berbeda dengan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mereka menyebutkan bahwa hukumnya sunnah. Maksudnya, disunahkan untuk tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai selesai penyembelihan hewan kurbannya. Imam Asy-Syarazi dari kalangan mazhab Syafi'i dalam Matan Al-Muhadzab mengatakan, "Wala yajibu alaihi dzalika li'annahu laisa bimuharramin fala yahrumu alaihi." Dan hal itu bukan suatu kewajiban, karena dia tidak dalam keadaan ihram, maka tidak menjadi haram untuk memotong rambut dan kukunya. Kedua mazhab ini menyimpulkan bahwa hadis Ummu Salamah yang tadi disebutkan bukan sebagai larangan yang bersifat haram atau karohatut tahrim, melainkan sebagai larangan yang bersifat makruh atau karohatut tanzih. Selain itu, yang membuat mazhab ini tidak mewajibkan karena ada hadis lain yang membolehkan atau tidak mengharamkan potong kuku dan rambut, yaitu hadis dari Siti Aisyah yang menguatkan bahwa larangan Rasulullah SAW bukan bersifat keharaman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kuntu aftilu
qalaidah haji Rasulillah. Aku pernah menganyam tali kalung hewan kurban Rasulullah SAW. Summa yuqalliduha biyadihi summa yab'asu biha. Kemudian beliau mengaitkannya dengan tangannya dan mengirimkannya. Wala yuhrimu alaihi syai'un ahallahullah. Dan beliau tidak berihram atau tidak mengharamkan sesuatu atas apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu hatta yanharul hadya, hingga beliau menyembelihnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan mazhab Hanbali mengatakan hukumnya wajib. Maksudnya wajib menjaga diri untuk tidak mencukur rambut dan memotong kukunya. Lalu apa hikmahnya tidak melakukan mencukur rambut dan memotong kuku ketika kita hendak berkurban? Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dari tidak mencukur rambut dan memotong kuku adalah agar seluruh bagian tubuh itu tetap mendapatkan kekebalan dari api neraka. Sebagian yang lain mengatakan bahwa larangan ini dimaksudkan biar ada kemiripan dengan jamaah haji. Sedangkan mazhab Hanafi berargumentasi bahwa orang yang mau menyembelih hewan kurban tidak dilarang dari melakukan jima atau memakai pakaian. Maka tidak ada larangan atasnya untuk bercukur maupun memotong kuku. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan di-like dan di-share. Kalau ada pertanyaan atau punya pendapat yang lain, silakan di kolom komentar. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.